إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمشايخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي ورسوله وفرعهم وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا خصوصا إلى الشيخ محمد بن كلالي وإلى الشيخ المشاري وإلى أسماء الله ووصولهم وفروعهم أن الله يعلم درجات الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحات في الدين والدنيا والآخرة شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Ayat berapa? 132 sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. Walillahi, dan itu bagi Allah, ma adapun sesuatu Bis-samawati yang ada di dalam beberapa langit, wa ma dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Karrara mengulangi siapa Allahu terhadap ayat walillahi ma bis samawati wa ma fil ard, mengulangi ta'kidan karena menguatkan
Takidan karena menguatkan ditaqriri mujibit taqwa, untuk menetapkan perkara yang mewajibkan terhadap takwa. Wa kafa, dan cukup billahi dengan Allah. Wa kafa, dan cukup apa billahi dengan Allah, apanya? Wakilan, zat yang menyaksikan. Syahidan, yakni zat yang menyaksikan. Bi'annama, dengan sesungguhnya perkara, fihima yang ada di dalam samawati wal ard, fihima yang ada di dalam samawati wal ard, itu lahum, tetap milik Allah. Itu lahum, tetap milik Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah punyanya Allah. Dan semuanya ciptaan Allah, dan yang mengatur, ya, yang bisa mengatur hanyalah Allah. Iyasha yudhibukum, iyasha, apabila menghendaki siapa Allah, iya, apabila menghendaki siapa Allah, yudhib, maka akan menghilangkan siapa Allah, kum, terhadap kalian, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wayati, dan mendatangkan siapa Allah, bi'akharina, dengan orang-orang lain. Bi'akharina, dengan orang-orang lain, badalakum, karena menjadi gantinya kalian. Badalakum, karena menjadi ganti kalian. Jadi Allah itu bisa saja menghabiskan kita semua, memusnahkan kita semua, dan digantikan dengan yang lainnya. Bisa saja, bahkan ya terbukti ya orang meninggal ganti lagi, orang meninggal ganti lagi, yang lahir seperti itu ya. Wa kana Allah, wa kana, dan ada siapa Allah, Allah ala dzalika, atas itu yudhibukum wa ya'ti bi akharin. Ala dzalika, atas itu yudhibukum, itu qadiran, maha berkuasa. Jadi bisa saja mati ganti, seperti kemarin orang ketika musim Covid banyak yang mati. Tapi ya mudah saja bagi Allah untuk mendatangkan lagi manusia, lahir lagi, banyak lahir lagi. Man kana yuridu thawabad dunya, man, adapun siapa itu, karena ada siapa man itu yuridu, menginginkan siapa man bi'amali, dengan amalnya man, menginginkan thawabad dunya, terhadap pahala dunia. Fa indallahi, maka itu di sisi Allah, thawabud dunya, adapun pahala dunia atau balasan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Liman, untuk orang, arada, yang menginginkan siapa man, hu, terhadap thawabud dunya wal akhirah. La inda ghairihi, tidak di sisi selainnya man, ya, tidak di sisi selainnya Allah, maksudnya. Tidak di sisi selainnya Allah. Jadi yang memberikan balasan di dunia Allah, di akhirat juga Allah. Tinggal kita ingin yang mana. Apa ingin dunia saja
Apa akhirat saja, apa dua-duanya? Tergantung ya keinginan kita. Kalau dunia saja ya selesai di dunia ini. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sampai ke akhirat yang diinginkannya, ya berarti harus ada niatan, caranya juga untuk akhirat. Falam yaglub, falima maka karena apa? Yaglubu mencari siapa man ahadahu terhadap salah satu dunia wal akhirah, al-akhassa yang lebih rendah. Wahala qalaba, boyo mencari, boyo hendaknya mencari siapa man al-a'la yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Bi ikhlasihi, dengan mengikhlaskan amal lahu karena Allah. Loh, kalau semuanya itu di sisi Allah, dunia akhirat, loh kenapa kok hanya mencari dunia saja? Yang mana kedudukan dunia itu kan rendah, di bawah. Kenapa kok gak cari yang lebih tinggi, yaitu akhirat? Nah, caranya apa untuk yang lebih tinggi akhirat itu? Pahala akhirat itu caranya gimana? Ya ikhlas karena Allah. Ya. Kalau gak ikhlas ya cuma dapat dunia saja. Beramal karena dilihat orang, ya sudah cuma dilihat orang aja. Apa untungnya dilihat orang? Beramal karena dinilai, dipuji orang, ya sudah, ketika orang memuji sudah selesai. Gak akan berimbas apa-apa, apalagi sampai akhirat. Nah, semuanya itu sebenarnya di tangan Allah semuanya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat di tangan Allah. Makanya kalau kita beramal ikhlas karena Allah, pokoknya tidak mengharap apapun ya, tidak mengharap pandangan manusia, pujian manusia, tapi karena Allah, maka Allah akan mencukupi dunia akhirat. Karena apa? Karena semuanya itu ada di tangan Allah. Dunia ya Allah yang memberi, akhirat juga Allah. Kalau ikhlas karena Allah, orang itu dapat dua-duanya. Makanya itu derajatnya tinggi. Haitu kana, sekiranya ada apa matlabuhu, pencarian nyaman itu la yujadu, tidak ditemukan apa matlab illa indahu, kecuali di sisi Allah. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah itu sami'an, zat yang maha mendengar, basiran, dan maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Kunu, jadilah kalian itu qawwamina, beberapa orang yang berdiri tegak. Oh inina, yakni berdiri bil qisdi, dengan adil, bil adli, yakni dengan adil. Syuhada, hanya menjadi syuhada, hanya beberapa orang yang menyaksikan, hanya beberapa orang yang menyaksikan bil haqqi, dengan kebenaran. Lillahi, karena Allah. Jadi
Jadi kalau dijadikan hakim, misalnya penguasa, maka berbuatlah yang adil, ya, membela kebenaran lillah. Walaupun ada apa asyhadatu persaksian, walaupun ada apa persaksian itu ala anfusikum, membahayakan atas diri kalian. Walaupun persaksian itu mengancam diri kita, walaupun persaksian adil dan kejujuran misalnya itu membahayakan diri kita, ya nggak apa-apa. Mungkin karena kita memang orang yang bersalah, ya kita yang bersaksi dengan sejujurnya. Kalau kita dihukum, ya memang kita bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ashidu, maka bersaksilah kalian alaiha atas anfusikum, bi an tuqirru, dengan mengakui siapa kalian, bil haqqi, dengan kebenaran, wala taktumu, dan jangan menyimpan, wala taktumu, dan jangan menyimpan siapa kalian hu terhadap al-haq. Jadi misalnya bersaksi, ya sampaikan yang benar seperti apa, meskipun itu akan membahayakan diri kita atau merugikan diri kita. Jangan sampai gara-gara kita pengen selamat supaya bebas dari hukuman, kita menutupi kebenaran. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini, ya. Au alal walidaini, atau atas kedua orang tua, wal aqrabina, dan beberapa kerabat. Pokoknya kalau sekarang ini demi kerabatku aku rela. Wah, rela apa? Rela pokoknya kasus ini harus menang. Iyakun apabila ada siapa al-masyhudu alaihi, orang yang disaksikan itu ghaniyan, orang kaya, atau faqiran, atau orang fakir. Baik orang yang disaksikan itu, maksudnya yang tersangkanya itu orang kaya atau miskin, ya kalau kita berkata yang benar. Jangan sampai gara-gara orang kaya ditutup-tutupi kebenaran untuk menyelamatkannya. Gara-gara dia miskin, mungkin sebaliknya langsung dituduh salah misalnya. Jadi tidak melihat person orang siapapun, yang dilihat adalah perkataan persaksian itu benar atau tidak. Allah bihima, Allah, maka adapun Allah itu Allah lebih berhak, bihima, dengan ghaniyan au faqiran, minkum, daripada kalian. Wa alamu, dan mengetahui siapa saya, wa alamu dan lebih tahu siapa Allah bima sholihima, dengan beberapa kebaikannya, ghaniyan au faqiran. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan mengikuti siapa kalian al-hawa, terhadap hawa nafsu, fi syahadatikum, di dalam persaksian kalian, bi an tuhabbu, dengan
Senang siapa kalian al-ghaniyah terhadap orang kaya. Liridhahu, karena ridhonya ghani. Awil fakira, atau terhadap orang fakir, rahmatan karena kasih sayang lahu kepada fakir. Jadi tidak karena melihat kaya atau miskin ya. Persaksian itu tadi ya tadi. Katakan yang jujur sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Allah ta'dilu, karena tidak ada siapa kalian tamiluna, yakni condong siapa kalian adalah haqqi dari kebenaran. Jadi mengikuti hawa nafsu itu berarti tidak adil. Wa in talbu dan apabila merubah siapa kalian, tuharifu yani merubah siapa kalian asyhadata terhadap persaksian. Wa bi qiraatin, dan itu dalam satu bacaan bihadzil wawi dengan membuang waw al-ula yang pertama. Takhfifan karena takhfif, karena meringankan bacaan. Autoridu, atau berpaling siapa kalian an adaiha dari menunaikan syahadah, dari mendatangkan syahadah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu kana ada siapa Allah, bima dengan perkara ta'maluna yang melakukan siapa kalian itu khabiran, maha menyaksikan, maha waspada, maha meneliti. Wawijazi, maka membalas siapa Allah pun terhadap kalian bi dengan Jadi jangan dikira ya dalam persidangan misalnya kasus pengadilan yang A dibilang B, yang B dibilang A, dan jujur itu aman, tidak. Karena nanti pasti akan mendapat ya hisab Allah, balasan dari Allah. Makanya kalau jadi hakim itu harus kuat ya, kuat dari tekanan. Maksudnya sering terjadi kan kalau hakim pengadilan itu ada yang menyogok, ada yang ngerayu, banyak macamnya. Kalau dia orang yang gak kuat, tidak memegang prinsip kebenaran agama misalnya, udah dikit-dikit kenosogok, berubah keputusan yang asalnya dihukum jadi bebas. Kalau kayak gitu rusak. Nah itulah yang bakal masuk jurang neraka itu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya hukum dunia kan seperti itu ya. Tapi kalau di akhirat, di hadapan Allah tidak bisa lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina aminu. Buatlah aman. Buatlah aman atau langgengkanlah kalian dawimu, yakni langgengkanlah itu mantapkanlah kalian alal imani, atas iman, bilai dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wal kitabi, dan Al-Quran, alladzi nuzila, yang diturunkan apa kitab, ala rasulihi, atas rasulnya Allah, yang diturunkan apa kitab, ala rasulihi, atas rasulnya Allah, Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa adapun kitab itu Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Berimanlah, benar-benar mantapkan iman. Wal kitab, dan kitab alladzi unzila, yang diturunkan apa kitab, min qablu, dari sebelum Al-Qur'an. Dari sebelum Al-Qur'an, ala rusuli, atas beberapa rasul.
Atas beberapa rasul bermakna kutubi dengan makna beberapa kitab. Al-kitab mufrad tapi bermakna jamak. Wa fi qira'atin dan di dalam satu bacaan bil bina'i dengan mabni lil fa'ili kepada fa'il fil fi'laini di dalam dua fi'il. Nuzila bisa nazzala, unzila bisa anzala. Wa man yakfur, wa man adapun siapa itu yakfur, kufur siapa man billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan beberapa malaikat Allah, wa kutubihi dan beberapa kitab Allah, wa rusulihi dan beberapa rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang kafir yang kufur itu faqad dhalla maka sungguh tersesat siapa man dhalalan dengan sesat ba'idan yang jauh. Dhalalan dengan sesat ba'idan yang jauh. Anil haqqi dari kebenaran. Dari kebenaran. Innal ladzina amanu, innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina bi Musa dengan Nabi Musa. Wahum adapun alladzina itulah Yahudu orang Yahudi. Pertama dia percaya dengan Nabi Musa. Tsumma kafaru kemudian kafir siapa alladzina. Akhirnya selanjutnya kafir bi'ibadatil ajli dengan menyembah anak sapi. Anak sapi buatan Musa As-Samiri ya. Tsumma amanu kemudian beriman lagi siapa alladzina. Kemudian beriman siapa alladzina ba'dahu setelah Nabi Musa. Beriman lagi. Setelah iman, tsumma kafaru kemudian kafir siapa alladzina bi Isa dengan Nabi Isa. Jadi itulah gambaran orang-orang umat terdahulu. Datang Nabi Musa percaya, kemudian Nabi Musa pergi menerima wahyu kafir. Kemudian datang Nabi Isa percaya. Nanti Nabi Isa diburu-buru, disalib. Menyembah yang disalib itu jadi kafir. Tsummazdadu kemudian bertambah siapa alladzina apanya kufran kufurnya. Apanya kufran kufurnya atau kafirnya bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad. Apalagi ketika datang Nabi Muhammad mereka tidak percaya, kafir. Lam yakun maka tidak ada siapa Allahu Allah itu liyaghfira akan mengampuni siapa Allah lahum kepada alladzina tidak bakal diampuni Allah ma terhadap ma aqamu selagi tetap siapa alladzina lahum kepada alladzina ma aqamu selagi tetap siapa alladzina alaihi atas kufron atas kufur wala liyahdiya dan tidak akan menunjukkan siapa Allah tidak akan menunjukkan memberi hidayah siapa Allah hum terhadap alladzina sabilan terhadap jalan tariqan yakni jalan ilal haqqi kepada kebenaran. Basyiril munafiqin basyiril berilah kabar akhbir yakni berilah kabar ya Muhammad hai Nabi Muhammad al munafiqina terhadap orang-orang munafik bi anna lahum dengan sesungguhnya itu bagi munafiqin apa azaban siksa aliman yang pedih mu'liman yakni yang menyakitkan. Jadi siksa itu punya rasa yang pedih menyakitkan. Huwa adabun adaban itu adabun nari siksa neraka. Itulah orang-orang munafik. Alladzina rupanya orang-orang badalun itu menjadi badal au na'dun atau na'at lil munafiqina kepada lafaz munafiqin.
Alladzina orang-orang yattakhiduna yang menjadikan syabal ladina al-kafirina terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir menjadikan auliya terhadap beberapa kekasih. Kekasih itu maksudnya teman dekat atau yang bisa dipercaya. Min dunil mu'minina dari selain orang-orang mukmin. Lima karena sesuatu yatawahamuna yang mengira siapa alladzina atau munafiqin fihim di dalam kafirin mengira minal quwati dari kekuatan. Jadi karena orang kafir ketika itu kan kuat ya. Jadi itulah yang didekati, yang dimintai tolong orang kafir. Orang mukmin masih lemah. Tapi padahal ketika setelah itu berbalik, yang kuat itu orang mukmin. Ayabtagu apakah mencari siapa munafikin? Apakah mencari siapa munafikin? Yang terubuna yakni mencari siapa munafikin? Indahum di sisi kafirin. Indahum di sisinya kafirin mencari al-izzata terhadap kemuliaan. Istibhamu ingkarin itu istibham mengingkari. Aila yajiduna yakni tidak menemukan siapa munafikin, tidak menemukan siapa munafikin terhadap al-izzah indahum di sisinya kafirin. Dianggapnya mereka bisa mulia dengan orang-orang kafir, padahal tidak. Orang kafir tambah menyusahkan, termasuk nanti di akhirat. Fa'innal izzata maka sesungguhnya sifat mulia, atau kemuliaan itu lillahi bagi Allah, jami'an halnya semuanya. Di dunia wa fil akhirati dan akhirat. Wala yanalu dan tidak mendapatkan terhadap izzah, terhadap al-izzah illa awliya'uhu kecuali beberapa kekasihnya Allah. Jadi kemuliaan itu akan diberikan kepada kekasih. Kekasih siapa? Allah. Karena Allah lah pemilik kemuliaan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Wallahu a'lam. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى المعاملين ومشايخنا بالدين ولكل ولي وليا وشهد وعبدنا ومشايخنا وسيدنا ومعلمنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأصولي وبراهي ومشايخنا وسادتنا ومعلم علمائنا شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم نفعنا به بعلومه وعد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? As-sadis. Kalau bisa 4 atau 5 malam hatam ini.
Ya. Kalau hatam cepat balik ya. Kalau libur. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, adapun yang keenam itu mukhalafatu siyasatin nafsi. Yang keenam, menempuh jalan Allah itu mukhalafatu siyasatin nafsi, menyalahi politiknya nafsu. Politiknya nafsu. Jadi nafsu itu punya rayuan politik ya, kayak strategi. Nah itu harus tahu itu nafsu itu, jangan sampai diturutin. Wahada, adapun ini mukhalafatu siyasatin nafsi, itulah yatayassaru, tidak mudah. Apa hada? La bitarki julasa isui, tidak dengan meninggalkan duduk bersama kejelekan, tidak meninggalkan beberapa teman duduk kejelekan atau duduk bersama kejelekan. Litaqsira, supaya pendek, anhu dari ahad, dari man, ahad atau man, apa yadu tasarrufi syayatinil insi, kekuasaan mengalihkannya beberapa setan manusia, wal jinni dan jin, mengalihkannya beberapa setannya manusia, wal jinni dan jin. Wa tartabi'at, dan supaya hilang, anhu dari man, apa at-talawutsatu, ada yatnya ya, at-talawutsatu, beberapa tipu daya asyaitaniyah yang bersifat syaitan. Oh itu tadi ada ilahnya, enggak kebaca alifnya ya. La yatayassaru, di atasnya lagi. La yatayassaru, tidak menjadi mudah pahada illa bitarki julasa isui, kecuali dengan meninggalkan teman-teman yang jelek, teman-teman kejelekan. Jadi maksudnya apa? Ketika pengen kita itu tidak menuruti nafsu, dengan cara apa? Yaitu jauhi teman-teman yang jelek. Dengan seperti itu yang akan terhindar dari tipu daya syaitan, karena syaitan itu sering berwujud manusia atau jin ya. Tapi yang banyak manusia. Kalau jin itu jarang kita jingok jin itu. Yang banyak kita ini jingok manusia. Ada yang ngajak males, yang ngajak macam-macam, misalnya itu kan manusia. Nah itu berarti wujud setan, setan berwujud manusia. Sabi, adapun yang ketujuh itu antakhtara, memilih siapa kamu, memilih siapa kamu, jami'a ahwalil fuqara, terhadap semua beberapa keadaan orang fakir. Jadilah kamu seperti orang fakir ya. Di anna aslah hadza tariqi, karena sesungguhnya pokoknya ini jalan menuju Allah itu faraghul qalbi. Itu faraghul qalbi, kosongnya hati, min hubbid dunya, dari cinta dunia. Orang fakir itu ya, tidak punya apa-apa, pasti dia juga tidak punya ambisi macam-macam. Itu orang fakir ya. Tidak punya kepingin untuk misalnya jalan-jalan ke mall. Oh dia orang fakir tidak punya duitnya. Jadi hati seperti hati orang fakir. Jadi tidak hubbud dunya. Baik dalam taktar, dan maka jika tidak memilih siapa kamu,
Maka jika tidak memilih siapa kamu jami'a ahwalil fuqara'i terhadap semua beberapa keadaan orang fakir, wajata maka menemukan siapa kamu fi qalbika di dalam hatimu, menemukan al-asbab terhadap beberapa sebab ad-dunyawiyata yang duniawi. Waqalla maka sedikit aba antaqdiro mampu siapa kamu alal khalasi atas selamat. Mampu siapa kamu alal khalasi atas selamat min hubbiha dari cinta dunia. Kalau dalam hati ini tidak ada sifat orang fakir, maka hati itu akan dipenuhi sifat-sifat cinta dunia, asbabat dunyawiyah ya. Kalau sudah ada asbabat dunyawiyah mulai ya muncullah cinta kepada dunia. Makanya kalau punya duit, yo jangan seneng gino, maksudnya jangan cinta, terlalu cinta. Punya duit ya sudah, simpan aja. Syukur-syukur langsung digunakan untuk yang bermanfaat, faedah. Sudah selesai. Tidak punya duit jangan susah. Nah, kalau sudah punya rasa, ini yang umumnya kita kan, tidak punya duit buntu susah, giliran punya duit seneng. Nah itu berarti ada hubbud dunya. Tapi ya watak manusia gimana lagi? Ya tapi ya bisa dilatih sedikit-sedikit. Punya duit ya jangan seneng gino, ya sudah syukurin aja nikmat dari Allah. Tidak punya juga jangan ngeluh. Jangan mengeluh karena itu ya bagian kita, rezekinya kita. Mungkin ketika itu ya Allah ya menguji. Mana kau tidak punya duit itu. Nah, kalau sudah bisa kondisi orang itu sama antara punya dengan tidak punya, nah itu berarti dalam hatinya tidak ada hubbud dunya. Nah itu cara mendeteksinya ya. Jika kondisi batin orang itu sama antara ada dengan tidak ada, antara beruang dengan tidak ada uang, sama kondisinya. Nah itu orang yang bersih hatinya dari hubbud dunya. Makanya kalau ulama-ulama itu kalau sedekah itu tidak hitungan lagi ya. Tidak perhitungan lagi kalau sedekah itu. 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta, bahkan berapa M kadang ada. Mengapa? Karena dia nggak ada lagi rasa apa ya, cinta kepada dunia. Karena kalau orang cinta itu biasanya kalau mengeluarkan itu kan sayang. Itu cirinya orang cinta. Kalau takut kehilangan itu orang cinta itu ya. Cirinya orang cinta kepada dunia itu ya takut kehilangan. Jadi kalau sedekah itu kan duitnya kan hilang, duitnya itu tidak dimiliki lagi, dia takut dia. Kalau sudah takut mengeluarkan seperti itu, nah itu cinta berarti. Tapi kalau ulama itu tidak, berapapun monggo. Dapat pun, ketika dapat pun ya disyukurin aja, nggak terlampau senang. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, menurut riwayat itu kan punya sapi itu paling mahal. Kuda itu paling mahal. Saking mahalnya kuda itu, ada yang mengatakan kandangnya itu dari emas. Kandangnya. Ada riwayat lain pelananya itu dari emas. Tahu pelana? Tempat duduknya kuda itu, nah, yang di punggung kuda itu dari
emas. Nah ketika seperti itu, wah, itu kan berarti kedudukannya itu kan orang kaya itu si Abdul Qadir Jailani. Tapi ketika ada orang yang butuh, istilahnya kepingin dan membutuhkan kuda itu, ya dia kasihin aja udah. Kalau sekarang ada enggak kira-kira? Ya kalau seperti itu kan, kalau dulu kan kuda, kalau sekarang mungkin ya apa? Mobil, Alphard mungkin ya, BMW itu. Kira-kira kalau ada orang yang minta, ada nggak yang mau ngasih? Nah ini kalau sudah ya seperti itu, jarang. Hubud dunia. Kita ini masih ada dalam hati kita itu hubud dunia. Ya yang penting jangan terlampau lah, dikit-dikit aja. Senang dengan duit itu dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Senang itu, sehingga masih bisa untuk sodako, masih mau untuk memberi orang sodako. Jangan sampai terlampau senang, medit jadinya. Fatarku tilkal asbabi, maka adapun meninggalkan itu beberapa sebab, itu yakunu ada apa tarkul asbab, itu sababat menjadi sebab li faraghil qalbi, kepada kosongnya hati, min hubbid dunya, dari cinta dunia. Wala yatayasaru, dan tidak mudah laka bagimu apa hadat tarku ini meninggalkan, illa bidalikal ikhtiyari, kecuali dengan itu pilihan atau usaha. Bisa usaha, bisa pilihan. Wahali sab'atu, adapun ini 7 perkara itu wajibatun wajib ala saliki tariqillahi, atas orang yang menempuh jalan Allah. Titik. Ya, 7 perkara yang sudah dijelaskan ini wajib. Kalau kepingin kita wusul ilallah, benar-benar mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar hati kita hanya kepada Allah. Itu ibadah juga lillah. Yang urusan dunia juga yakin bahwa Allah yang atur. Nah itulah. Wasalta, dan bertanya siapa kamu, Allah juga, ma terhadap sesuatu gua yang ada pun, ma itu at-tasawwuf, tasawuf. Kamu juga bertanya apa itu tasawuf. Nah, di madrasah kan belum ada pelajaran tasawuf ya. Kalau di mana? Sebenarnya tasawuf itu kan kelanjutan dari akhlak. Akhlak itu. Nah, baru puncaknya itu tasawuf. Ya, kalau sudah tasawuf itu akhlaknya bukan dohir saja, juga batinnya diatur, bahkan kepada Allah, hubungan kepada Allah juga diatur. Fa'alam, maka ketahuilah, anna tasawwufa, sesungguhnya tasawuf itu syai'ani, ada 2 perkara. Asyidqu, rupanya jujur, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, wa husnul mu'amalati, dan bagusnya pergaulan, ma'an nasi, bersama manusia. Nah ini, jadi ini inti dari tasawuf. Kepada Allah dia bagus, kepada manusia juga bagus. Fakuluman, maka adapun setiap orang sodako yang jujur, siapa man ma'allahi, bersama Allah, wa hasana, dan bagus siapa man muamalatil khalqi, muamalatil khalqi, terhadap bergaul dengan makhluk,
bahwa maka adapun man itu sufiyun ahli tasawuf. Jadi tasawuf orangnya dinamakan sufi. Bukan sufi itu suka Vivi, bukan ya. Atau suka film, bukan. Sufiyun itu orang sufi ahli tasawuf ya. Asyidqu adapun jujur ma Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala itu adapun asyidqu itu ayyufniya meniadakan siapa abdu hamba, meniadakan hududhu nafsihi terhadap beberapa bagian dirinya abd, li amrihi kepada perintahnya Allah Ta'ala. Jadi benar-benar dia tunduk kepada Allah, menghilangkan unsur dirinya, tapi semata-mata karena Allah, tidak ada karena dirinya atau karena orang, tidak ada. Wa husnul muamalati dan bagusnya pergaulan ma'al khalqi bersama makhluk itu huwa adapun husnul muamalah itu Allah yafdulah tidak melebihi apa muraduhu keinginannya man, keinginannya abad tidak melebihi ala muradihim atas keinginannya khalqi, madama selagi tetap apa muraduhum keinginannya khalqi itu muwafaqan cocok di syar'i kepada syariat. Jadi maksudnya kalau orang itu muamalahnya bagus itu apa? Orang yang kehendaknya itu tidak memaksa kepada kehendak orang lain selagi orang lain itu sesuai dengan syariat. Jadi maksudnya ya kalau orang lain itu baik ya kita ikuti baiknya itu. Dan bisa kita sependapat dengan dia, tidak harus mereka ikut kita, kita bisa ikut mereka. Jadi seperti itu akan terbentuk hubungan yang baik. Ya nagullaman karena sesungguhnya setiap orang radhiyah yang ridha siapa man bi mukhalafati syar'i dengan menyalahi syariat, au khalafa atau menyalahi siapa man terhadap syarak, itulah yakunu tidak ada siapa man itu sufiyan ahli tasawuf sufi. Jadi kemudian yang kita turutin, yang kita ikutin yaitu orang yang tidak melanggar syariat. Kalau kita ikut kepada orang yang melanggar syariat atau kitanya yang melanggar syariat, itu bukan sufi namanya. Jadi tasawuf itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Ini yang harus dipegang. Tidak bertentangan dengan fikih syariat itu. Jadi jangan diartikan kalau sufi itu terus tidak sholat, tidak puasa ya. Itu salah besar itu. Itu sudah tasawuf yang sesat istilahnya. Aliran sesat. Oh karena aku makomnya sudah tinggi, bukan orang-orang awam lagi, oh derajatku sudah tinggi, aku tidak wajib puasa, aku tidak wajib sholat. Itu ilmu sesat ya. Jadi yang namanya tasawuf itu tetap memegang teguh yang namanya syariat. Makanya pahami syariat dulu. Syariat kuasai benar fikihnya, kemudian akhlaknya, baru kemudian ikut thariqah-thariqah itu baru menjadi sufi. Seperti Imam Ghazali itu ya, Imam Ghazali itu luar biasa. Wada'a dan mengaku siapa man at-tasawwufa terhadap bertasawuf. Kalau yang seperti itu ya kuno maka ada siapa man itu kadzaban, orang yang banyak bohongnya. Kadzaban mubalaghah. Kalau kadzib itu bohong sekali dua kali. Tapi kalau sudah kadzaban mubalaghah
Wah itu bohong, tukang bohongnya. Wasaltu dan bertanya siapa saya, ma hiyal ubudiyatu. Ma itu apa? Ya, adapun ma itu al-ubudiyatu ubudiyah. Fa'lam maka ketahuilah annal ubudiyata sesungguhnya ubudiyah penghambaan ubudiyah itu. Itu ya adapun ubudiyah itu ibaratun ungkapan an dawamil khuduril abdi dari terus menerusnya hadirnya hamba, dari terus menerus hadirnya hamba ma'al haqqi bersama Allah yang maha hak, bersama Allah yang maha hak ta'ala, hanya maha luhur siapa Allah, maha luhur siapa Allah bila syu'uril ghairi, dengan tanpa merasakan selain Allah, tanpa merasakan selain Allah, bal ma'adhuli, bahkan bersama lupa kulli ma dari setiap perkara siwahu yang selain Allah. Nah ini sudah makomnya hakikat ya. Hakikat itu benar-benar mengalami ubudiyah, benar-benar dia menjadi hamba Allah. Jadi yang terbesit dalam pikirannya itu cuma Allah, Allah, Allah. Sehingga dari situ lupalah. Iya, gambaran-gambaran selain Allah sudah lupa. Bahkan dirinya pun lupa. Kepada dirinya sendiri lupa. Hanya ingat kepada Allah. Wa ya adapun ubudiyah itulah tata'atta, tidak berhasil apa ubudiyah illa bitalatati asya'a, kecuali dengan 3 perkara. Al-awwal adapun yang pertama itu al-intibahu, mengingat-ingat li amri syar'i, kepada perintah syariat. Jadi orang itu sampai derajat ubudiyah harus menjalani syariat. Al-thani adapun yang kedua itu ar-ridho, rela. Itu ar-ridho, rela bil qada'i, dengan keputusan Allah, wal qadari, dan takdirnya Allah, wa qismatillahi, dan pembagiannya Allah Ta'ala. Jadi yang kedua itu harus ridho. Kalau sudah ridho ini, hati ini tidak ada tuntutan lagi ya. Pokoknya pasrah, apa yang dikasih oleh Allah itulah yang dia inginkan atau yang dia kehendaki. Al-kali itu adapun yang ketiga itu tarku talab ikhtiyari nafsika, meninggalkan menuntut usaha nafsunya, meninggalkan menuntut usaha nafsunya kamu, wa farahika, dan senangnya kamu bikhtiyarillahi, dengan pilihannya Allah, dengan pilihannya Allah Ta'ala, halnya malur siapa Allah laka kepadamu. Yang ketiga ini meninggalkan pilihan nafsu, beralih kepada pilihan Allah. Nah, pilihan Allah itu seperti apa? Ya yang terjadi itulah takdirnya Allah, itu pilihan Allah. Jadi sesuatu itu kalau ditakdirkan untuk kita, berarti itu Allah menghendaki. Nah kalau sudah Allah menghendaki itu berarti itu pilihan Allah. Nah, kita harus senang. Ya, kita harus senang. Wasalta, dan bertanya siapa kamu? Wasalta, dan bertanya siapa kamu? Ma huwa tawakkulu. Ma itu apa? Huwa adapun ma itu at-tawakkulu, tawakal. Tawakal itu apa? Fa'lam, maka ketahuilah. Anna tawakkula, sesungguhnya tawakal itu antafiqah, percaya siapa kamu? Percaya siapa kamu bima, dengan sesuatu, ada yang berjanji bihi dengan ma. Siapa Allah? Allah. Wuthuqan, dengan sungguh percaya, dengan sungguh percaya. La tud'ifu, yang tidak melemahkan, la tud'ifu, yang tidak melemahkan hu terhadap wuthuqan. Wuthuqan apa hawadisu, beberapa
perkara yang datang. Apal hawadisu, beberapa perkara yang datang. Maka turot, ketika banyak apa hawadis, ketika banyak apa hawadis, wa ta'alzumat dan besar apa hawadis, yakni menghendaki siapa musonef ayyakuna terhadap ada itu laka bagimu, ada itu laka bagimu apa tamamul yaqini, sempurnanya keyakinan, sempurnanya keyakinan bi anna kullama, dengan sesungguhnya setiap perkara, usima yang dibagi apa malaka untukmu, itu yasilu sampai apa ma ilaika kepadamu. Dengan seyakin-yakinnya tawakal itu ya percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Sesuatu yang diberikan kepada kita lah, itulah bagian kita, yakin. Ya. Kalau gak dapat istri cantik, ya itulah bagian. Kalau tidak cantik, ya itulah bagian. Ya, itu namanya tawakal. Tapi kalau orang itu tawakal, yakin kepada Allah dengan husnudzon, insya Allah akan membuahkan keberkahan, kebaikan. Karena apa? Sesuatu itu awalnya tidak kita senangi, tapi terkadang di balik itu semua ada menyimpan mutiara yang besar. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu kan? Itu ayatnya. Terkadang kita tidak senang dengan sesuatu, tapi wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik untukmu. Bisa jadi muncullah bagus kebaikan-kebaikan yang banyak nanti lantaran awalnya tidak mula kita senangi. Wah, ini kita dan apabila berkumpul siapa ahli dunia dia deba'u untuk menolak siapa ahli dunia terhadap ma angka darimu, itu jadi goyah. Wah, ini jatama walaupun berkumpul siapa ahli dunia, dia deba'u untuk menolak siapa ahli dunia terhadap ma angka darimu. Wa kullu ma, dan adapun setiap sesuatu lam yuqsam, yang tidak dibagikan apa malaka untukmu, itu la yasila, tidak akan sampai apa ma ilaika kepadamu. Wa in sa'ada, walaupun membantu terhadapmu siapa ahli dunia. Jadi ya semuanya itu tergantung bagiannya masing-masing. Kalau bukan bagian kita, mau bola dibantu oleh semua orang penduduk dunia, ya tidak akan bisa. Senang dengan si A misalnya, ini dia diincer dilamar jadi istrinya misalnya. Tapi kalau itu bukan jodohnya, nggak bisa juga, nggak akan pernah bisa. Mau bola senang, mau bola dengan cara mana kalau belum jodohnya ya nggak bisa. Tapi kadang orang nggak berbuat apa-apa, tahu-tahu langsung jodohnya, jadi jodohnya. Nah itu apa? Karena memang Allah menakdirkan jadi jodohnya. Tak ngapo-ngapo, tak punya rasa apa seneng nak ngincer atau apa, tahu-tahu jadi. Karena apa? Karena jodohnya. Nah itulah gambaran tawakal ya. Wa kadzalika, dan seperti itu pertanyaan sa'alta, bertanya siapa kamu, ma itu apa, wa adapun ma itu al-ikhlasu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Fa'ala, maka ketahuilah, anal ikhlasu, sesungguhnya ikhlas, wa ya ikhlas itu antakuna
Ada apa af'aluka, beberapa perbuatanmu, kulluha semuanya af'al, kulluha semuanya af'aluka itu shadiratan, keluar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itulah orang ikhlas, semuanya itu lillahi ta'ala. Bihaitsu la yakunu, dengan sekiranya tidak ada itu fi qalbika, di dalam hatimu, apa iltifatun, menoleh. Tidak ada menoleh li syai'in, kepada sesuatu, minal khalqi, dari makhluk, hinal amali, ketika beramal, wala ba'dahu, dan tidak setelah beramal. Ka'an tuhibba, seperti senang siapa kamu, senang siapa kamu, zuhura athari ta'ati, terhadap tampaknya bekas ketaatan, tampaknya efek ketaatan, alaika atasmu, min nuril wajhi, dari cahaya bercahayanya wajah, dari bercahayanya wajah, wa zuhuri athari sujudi, dan tampak bekas sujud, tampak bekas sujud, fi jabhatika, di keningmu, fi jabhatika, di keningmu. Tahu kening? Kening itu apa? Batuk, jidat. Nah, itulah ikhlas. Tidak sedikit pun melirik kepada selain Allah, melirik kepada makhluk, baik beramal maupun setelah beramal. Yang sering juga kan kita tuh setelah beramal, setelah beramal itu kadang ngerasa senang. Wah, aku habis balik dari masjid, kan banyak yang jingok kan. Nah, itu setelah beramal. Banyak yang jingok, atau baca wajahnya bercahaya, dilihat orang kan, bercahaya itu nanti kan. Jadi beramal, tujuannya setelah beramal tuh biar kelihatan wajah bercahaya, dilihat orang. Atau senang sholat, sujud, di keningnya hitam-hitam, hitam-hitam itu ditunjuk tuh. Berarti kalau kening hitam itu ahli sujud. Padahal tidak juga, untuk juga bisa hitam ya. Digosok-gosok di sajadah juga bisa hitam ya. Jadi itu berarti orang yang belum ikhlas, kepingin amalnya dilihat orang atau bekas amalnya dilihat orang. Ulama dulu tuh sampai takut bener amalnya itu diketahui orang tuh ya. Bahkan ketika bersedekah itu nggak tahu siapa yang ngasih, itu nggak tahu kan. Tahu ada yang ngirim, tahu ada yang ngasih. Mau disebutkan siapa yang ngasih nggak mau. Ya. Nah itu khawatir apa ya, nanti muncul tidak ikhlasnya, gugurlah pahalanya. Itu kekhawatiran para ulama-ulama sampai seperti itu ya. Wa min alamati ikhlasika, wa min alamati ikhlasika, dan itu dari beberapa alamat ikhlasnya kamu. Ini tanda-tanda ikhlas. Itu alla tafroha, tidak senang siapa kamu, bithana'il khalqi, dengan pujian makhluk, alaika atasmu. Ini orang ikhlas. Kalau dipuji itu apa ya jenenge? Jumawa apa ya? Enggak bangga, enggak seneng. Biasa bae. Jadi kalau ada orang yang muji, oh ini hebatnya, boleh lah ini. Biasa bae. Itu. Nah itu orang ikhlas, itu ciri-cirinya. Jadi dia tidak hatinya nggak mumbul itu apa? Terbang ya. Hatinya tidak senang ya. Ketika dipuji dia biasa aja. Nah caranya gimana? Caranya ya ingatlah kalau itu adalah pemberian Allah, bukan kita. Tapi dari pertolongan Allah,
dari ini, dari itu, bukan karena kita. Nah, itulah caranya untuk meredam bangga ketika dipuji itu ya. Wala tahzan, dan tidak sedih siapa kamu bitammihim, dengan celaan khalqi laka kepadamu. Dan dia ketika dicela orang, yo tidak marah, tidak. Ya sobat. Nah. Ini maksudnya ketika beramal ya, beramal baik ya. Beramal baik. Kalau beramal jelek terus dikata ke kau nih nakal apa pokok dia udah sedih, ya sobat, nah itu salah. Udah tahu melanggar, diomongin melanggar, ya sobat ya. Nah, jangan itu. Tapi ini maksudnya ketika beramal baik, ada orang yang melihat memuji, dia biasa aja, atau ada orang yang menganggap dia tidak beramal, padahal dia sudah melakukan ini itu, kan sering kan? Kita lama ini, lama itu, bikin ini, bikin itu, bekerja ini, bekerja itu, terus kok dinilai jelek, bisanya. Nah itu kalau orang ikhlas itu gak susah, biasa aja. Karena apa? Karena harapannya bukan kepada manusia, tapi harapannya kepada Allah. Nah itu. Nah ini untuk yang pengurus itu ya. Pengurus yang sudah berkhidmah, mengabdi, misalnya melakukan sesuatu apa, ada yang menilai jelek, ya terima aja, dan juga jangan sedih atau susah. Karena tujuan pengabdian, tujuan berkhidmah itu bukan untuk makhluk niat kita, tapi kepada Allah. Bidamihim, dengan mencelanya khalqi laka kepadamu. Bal yastawi, tetapi sama, indaka di sampingmu apa al-amroni, dua perkara tadi. Tapi dua perkara itu sama, dicela maupun dipuji sama. Itu ikhlas ciri-cirinya. Wa'alam, dan ketahuilah anna riya'a, sesungguhnya riya itu pamer, itu yatawalladu, keluar min 'azamatil khalqi, dari pengagungan makhluk, indaka, di sisimu. Awalnya riya itu kan kita sering dipuji, terus kita seneng. Akhirnya dari seneng itulah memotivasi kita berbuat, ya, melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita sudah menganggap tadi kesenangan, pujian tadi, nurutin. Fa'ilajuhu, maka adapun mengobati riya, itu antara melihat siapa kamu, al-khalqa, terhadap makhluk, melihat terhadap makhluk itu musakhkharan, ditundukkan, liqudratillahi ta'ala, kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi caranya itu melihat yang memuji itu kan makhluk Allah, yang membuat memuji itu juga Allah. Fatulahidu, maka akan melirik, siapa kamu, annan nasa, sesungguhnya manusia itu mithlul jamadati, seperti beberapa benda mati. La qudrata, tidak ada kemampuan itu mewujud. Wala iradata, dan tidak ada kehendak itu mewujud. Lahum, bagi annas, bagi nas. Fala yaqdiruna, maka tidak mampu siapa nas, ala ayyusilu, atas mendatangkan siapa nas ilaika kepadamu, naf'an, terhadap manfaat, wala boron, dan tidak terhadap bahaya. Jadi buat apa kita ingin dipuji itu? Buat apa?
Gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madorot, bahaya. Semuanya yang mampu adalah Allah. Jadi gak ada untungnya kalau riak ya. Faidza fa'alta maka apabila berbuat siapa kamu dalika terhadap itu perkara, khalasta maka selamat siapa kamu, khalasta maka selamat siapa kamu min hadzal maradi, dari inilah penyakit. Kalau kamu mampu memandang manusia itu dengan pandangan yang tidak bisa apa-apa, karena semuanya Allah yang membuat, maka kamu bisa ikhlas. Wa illa, dan apabila tidak fa'alta fama dumta, maka maka selaginya tetap siapa kamu itu tadunnu, mengira siapa kamu anal khalqa, sesungguhnya makhluk itu qadiruna, beberapa orang yang berkuasa, wa muriduna, dan berkehendak. Kalau masih menganggap manusia itu punya kekuasaan, punya kehendak, la yartabi'u, maka tidak hilang angka darimu apa ar-riya'u, riya. Karena orang itu yang bisa nolong aku kakek, orang itu yang bisa memberi aku kakek, misalnya. Kalau aku bagus kan kakek pisau kayak ditarik jadi ini jadi itu. Nah, kalau sudah menganggap manusia itu bisa berbuat, ya sudah, lihat terus nanti. Tapi kalau tidak menganggap manusia itu bisa memberi manfaat, madorot, ya akan sedikit demi sedikit ikhlas. Ya waladi wahai anakku, amma baqiyatun apa itu? Amma baqiyatu as'alatika, adapun sisanya beberapa pertanyaanmu, itu fa ba'duha, maka adapun sebagian as'ilatika itu musaffarun, ditulis fi kutubi, di dalam beberapa kitabku. Fatlub, maka carilah terhadap ba'duha, gunaka di sana kutubi, wa ba'duha, dan adapun sebagian as'ilatika, adapun sebagian as'ilatika itulah tambaghi, tidak sebaiknya apa kitabatuhu, menulis ba'duha, lakin idza amilta, tetapi jika melakukan siapa kamu bima, dengan perkara alam tu, yang mengajarkan siapa saya, yukshafu, maka akan dibukakan laka untukmu apaan haqiqati, dari hakikatnya titik. Jadi ada yang ditulis, jawaban itu ada yang tidak ditulis. Yang tidak ditulis itu berarti lewat mengamalkan langsung. Nah, kalau mengamalkan maka akan dibuka, tersingkap kebenaran itu. Ya waladi wahai anakku, idza ashkala, jika sulit alaika atasmu, apa syai'un, sesuatu, ba'da hadza, setelah ini kitab, fala tas'al, maka jangan bertanya siapa kamu nih terhadap saya, illa bilisanil hali, kecuali dengan lisannya hal. Lisan hal itu lisannya perilaku. Qala ta'ala, qala berkata siapa Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum, jikalau sesungguhnya mereka itu sabaru, sabar siapa mereka,
hatta takhruja sehingga keluar siapa kamu ilaihim kepada mereka. Lagana maka sungguh ada apa sabaru itu khairan baik lahum bagi mereka. Waqbal dan terimalah siapa kamu nasihat al-Khidri terhadap nasihatnya Nabi Khidir al-musyari yang diisyaratkan apa ilaiha kepada nasihat biqouli ta'ala dengan firman Allah ta'ala fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka min dzikra. Surat apa ini? Surat apa? Al-Kahfi. Fala tas'al maka jangan bertanya siapa kamu Nabi Musa. Kamunya ini Nabi Musa. Ini terhadap saya an syai'in dari sesuatu hatta wahditha sehingga menceritakan siapa saya laka untukmu minhu dari syai' zikran terhadap sebutannya atau terhadap penjelasannya. Wala tasta'jil dan jangan terburu-buru siapa kamu bisuali dengan bertanya li'annaka karena sesungguhnya kamu itu tasilu akan sampai siapa kamu ila waktin kepada waktu yakunu yang ada apa waktin huwa ya waktin itu al-mubayyinu yang menjelaskan laka kepadamu. Nah ini yang maksudnya ya ada sesuatu itu yang tidak perlu ditanyakan, tinggal sabar aja menunggu, suatu saat pasti akan ketemu jawabannya. Maksudnya itu seperti contohnya kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir itu ya melakukan hal yang aneh, tapi dari awal diingatkan oleh Nabi Khidir, Musa kalau kamu pengen ikut saya, kamu kaget jangan banyak tanya. Kalau aku ngapain melakukan apa, gak usah tanya. Kaget suatu saat waktunya datang aku jelaskan. Kata Nabi Khidir. Akhirnya setujulah Nabi Musa ini. Tapi dari awal sudah diingatkan oleh Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa sabar. Walan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar. Tapi Nabi Musa maksud aku pasti bisa. Aku bisa. Akhirnya sudah menurut Nabi Khidir. Baru ketemu yang apa itu? Naik perahu, naik kapal, atau kapalnya dibolongin oleh Nabi Khidir. Lihat kapal dibolongi bagus-bagus, kapal bagus, kok dirusak sama Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa ini tidak tahan, gatel, akhirnya nanya. Ya biasa wong apa ya, melihat sesuatu yang gak cocok langsung spontan bertanya. Nah, akhirnya diingatkan lagi. Nah itu tadi sudah aku bilang kalau ada apa-apa jangan tanya. Kaget aku kasih tahu dewe. Sampai 3 kali kejadian, akhirnya sudah berpisahlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Karena memang ilmunya beda. Kalau ilmunya Nabi Musa itu ilmu zahir, tapi kalau Nabi Khidir ilmu batin, ilmu yang tidak tampak. Itu Nabi Khidir. Makanya wujudnya sekarang Nabi Khidir itu juga nggak tahu seperti apa, nggak tampak. Tapi ada Nabi Khidir itu sekarang. Ya, Nabi yang ada sekarang ini Nabi Khidir. Nama aslinya siapa? Balyan bin Malkan. Ya, nama aslinya.
yang sering jadi tawasul kalau doa-doa yang khos. Orang kalau doa khos itu kiai-kiai itu banyak tawasulnya ke Nabi Khidir. Ya. Balian bin Malkan. Ya. Saurikum isyaratan. Ala taro isyaratan. Ala taro apakah tidak melihat siapa kamu isyaratan qali ta'ala terhadap isyarat firman Allah Ta'ala. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Saurikum akan menampakkan siapa saya kum terhadap kalian. Ayati terhadap beberapa ayat saya. Fala tasta'jilun. Maka jangan terburu-buru siapa kalian. Walam dan ketahuilah yakinan dengan yakin. Ketahuilah dengan yakin annaka sesungguhnya kamu itu illam tasir apabila tidak berjalan siapa kamu lam tasir maka tidak sampai siapa kamu. Walam taro dan tidak melihat siapa kamu. Tidak melihat tidak tahu. Allah berkata siapa Allah Ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Awalam yasiru apakah tidak berjalan siapa mereka fil ardi di bumi fayanzuru kemudian melihat siapa mereka. Titik. Jadi semuanya itu harus berjalan diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya tidak pernah tahu, tidak pernah sampai. Nah ke Palembang cuma duduk baik sambil ngayal, ya udah bakalan sampai. Kalau nak ke Palembang, yuk berjalan, naik angkot, naik jadi kan, apa naik ojek apa, nah, harus berjalan, bergerak supaya sampai tujuan. Ya waladi wahai anakku idza dhahabta jika pergi siapa kamu fi tariqillahi di jalannya Allah sari'an dengan cepat halnya cepat taro maka akan melihat siapa kamu al-ajaibat terhadap beberapa keajaiban. Ya waladi wahai anakku la budda haruslah bagimu laka bagimu ma'al amali bersama amal min badli ruhika dari mengerahkan ruhnya kamu. Ruh itu apa ya? Batin, hati. Dari mengerahkan ruhnya kamu fisabilil wusuli di dalam jalannya wusul, jalannya sampai ila hadratil haqqi kepada hadiratnya Allah yang maha hak. Allah yang maha hak. Lain lama-lama maka sungguhnya amal biduni badlir ruhi dengan tanpa mengerahkan ruh itu la yufidu tidak berfaedah apa? Amal. Jadi amal bergerak tapi tidak hanya bergerak, hatinya ikut, batinnya ikut. Nah, itu ya. Itu kalau menuju jalan Allah. Qala berkata siapa Dunnun al-Misri, Dunnun al-Misri rahmatullahi ta'ala alaihi. Berkata li ahadits talamidati kepada salah satu beberapa murid. In qadarta apabila mampu siapa kamu? Apabila mampu siapa kamu ala badil ruhi atas mengerahkan ruh fata'al maka kesinilah, maka kemarilah. Fala tashtaghil maka jangan sibuk siapa kamu. Jangan sibuk siapa kamu, harus digerakkan, diajak beramal bukan hanya badan saja tapi hatinya. Berucap, berzikir bukan hanya mulutnya saja tapi hatinya. Itulah awal dari perjalanan sufi. Wallahu a'lam bishawab. Ini malam 10 ya. 11, 12, 13. Iya. Malam 10 benar? 10. Pulangnya malam keberapa?
Malam 20 ya? 18 ya? 18, saya masih 8 malam lagi ya, insya Allah 4 atau 5 malam bisa hatam. Hah? Mau bukber? Ya atur lah. Nah, yang penting hatam dulu lah, nanti direncanakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda ajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'ambana bimaradabihim wahdina al-husna bil khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abadi minal fitani. Rabbi fa'ambana bimaradabihim wahdina al-husna bil khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala